Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update sebuah informasi yang luar biasa tentang Ethereum. Jadi pada tanggal 25 Maret 2025, dunia perbankan dan blockchain menyaksikan sebuah langkah revolusioner dengan adanya peluncuran Aave, teman-teman. Jadi Aave adalah stablecoin berbasis Ethereum yang dikembangkan oleh dua institusi keuangan Amerika Serikat yang bernama Fintech Bank dan Custodia Bank, teman-teman. Jadi Aave yang beroperasi sebagai token ERC20 di jaringan Ethereum ini didukung penuh dengan rasio 1:1 oleh dolar Amerika Serikat, teman-teman. Jadi inisiatif ini menandai era baru dalam integrasi teknologi blockchain dengan sistem perbankan tradisional, dan ini menawarkan solusi digital yang memadukan inovasi kripto dengan kepatuhan terhadap regulasi, teman-teman. Jadi peluncuran Aave ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam evolusi mata uang digital, karena tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga mencerminkan transformasi fundamental dalam cara bank memanfaatkan teknologi blockchain untuk memperluas layanan mereka. Jadi dengan penekanan pada transparansi, kemudian efisiensi biaya, dan kecepatan transaksi, Aave memiliki potensi untuk mengubah lanskap pasar stablecoin dan juga membuka pintu bagi adopsi yang lebih luas dari aset digital di sektor keuangan global, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Aave stablecoin, jadi Aave adalah stablecoin yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang stabil, aman, dan handal, teman-teman. Jadi ada beberapa fitur utama yang menjadikan Aave ini unik, teman-teman. Yang pertama adalah dukungan penuh oleh dolar Amerika Serikat. Jadi setiap unit Aave ini dijamin sepenuhnya oleh cadangan fiat atau dolar Amerika Serikat yang dikelola oleh Fintech Bank. Dan ini memastikan bahwa nilai dari Aave tetap stabil dan tidak mengalami volatilitas seperti cryptocurrency lainnya. Kemudian Aave ini dibangun dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang ketat. Jadi semua operasinya termasuk pencetakan, minting, transfer, dan pembakaran atau burning itu mematuhi standar regulasi Amerika Serikat seperti anti money laundry dan juga adanya kontrol terhadap kebijakan keuangan luar negeri, teman-teman. Jadi hal ini membuat Aave menjadi salah satu stablecoin paling kompatibel secara hukum di pasar, teman-teman. Kemudian berjalan di atas jaringan Ethereum, Aave ini memanfaatkan infrastruktur blockchain yang telah terbukti, dan selain itu penggunaan teknologi blockchain memungkinkan transaksi dilakukan dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Dan ini menjadikannya ideal untuk aplikasi pembayaran lintas batas, teman-teman. Kemudian salah satu prinsip inti dari Aave ini adalah transparansi. Jadi cadangan fiat yang mendukung Aave ini dapat diaudit secara berkala oleh pihak ketiga independen, memastikan integritas dan kepercayaan publik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa peluncuran Aave ini yang dilakukan oleh bank-bank yang ada di Amerika Serikat ini menandai babak baru dalam integrasi teknologi blockchain dengan sistem keuangan tradisional. Sebagai stablecoin yang beroperasi di Ethereum,
dan didukung sepenuhnya oleh dolar Amerika Serikat, AFIT ini menawarkan kombinasi unik di antara stabilitas, kepatuhan regulasi, dan juga inovasi teknologi, teman-teman. Jadi proyek ini tidak hanya memperkuat posisi Ethereum sebagai platform blockchain terkemuka, tetapi juga membuka jalan bagi adopsi kripto yang lebih luas di sektor keuangan. Dengan potensi untuk mengubah cara kita bertransaksi, AFIT bisa menjadi game changer bagi industri kripto dan digital banking secara keseluruhan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, dengan adanya informasi luar biasa ini, kita akan melihat apa dampak AFIT ini terhadap pergerakan harga dari Ethereum, teman-teman. Ini kalau kita lihat untuk hari ini, market kripto sedang pendarahan hebat. Coba kita cek, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat untuk market kripto secara keseluruhan, ini global crypto market cap mengalami penurunan. Jadi ada arus keluar sebesar 3,19%. Jadi sehari ini kita lihat ada di angka 2,77 triliun, teman-teman, untuk global crypto market. Kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin sendiri dalam 24 jam koreksi sebesar 2,26%. Dan Ethereum hari ini koreksi sebesar 5,19%, teman-teman. Nah, kita akan fokus di Ethereum. Jadi kalau kita lihat Ethereum masih menempati peringkat kedua di kain market cap. Kemudian kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 1.915 US dollar per satu token Ethereum. Ini kita lihat koreksi sebesar 5,17% dalam 24 jam. Untuk market kapitalnya, hari ini Ethereum ada di angka 231 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 23,91%, 23% di angka 15,6 miliar US dollar. Total supply 120,64 juta Ethereum, sirkulasi supply 120,64 juta Ethereum, dan maksimal supply tidak terbatas, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat untuk Ethereum ini pada tanggal 1 Maret 2025 telah terjadi dead cross, teman-teman. Jadi MA50 memotong MA200 ke bawah, artinya trennya masih tren penurunan. Coba kita turun ke time frame di bawahnya di H4. Nah, ini sama juga, teman-teman. Jadi di H4 juga kalau kita lihat di sini pada tanggal 23 Desember 2024 telah terjadi dead cross. MA50 memotong MA200 ke bawah, teman-teman. Jadi trennya masih tren penurunan. Jadi kalau hari ini ada yang ingin membeli Ethereum, saya sarankan menahan diri dulu. Jadi kalau pertanyaannya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, kita tunggu golden cross di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas di time frame H4, pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Ethereum. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.